hari ini kita kembali berjumpa pada sekolah minggu online kita. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah memimpin dan menyertai kehidupan kami sepanjang minggu ini. Bila sebentar kami akan beribadah pada Tuhan, biarlah Tuhan berhadirat di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan memberikan kami kesukaan, Tuhan memberi kami puji-pujian, supaya kami boleh memuji Tuhan dengan sukacita. Biar puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Terima kasih Tuhan, amin. Kita mulaikan dengan pujian Kasih Yesus Manis dan Indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh kasih Yesus, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh kasih Yesus, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh kasih Yesus. Kita mulai dari pujian anak-anak yang Tuhan cinta. Anak-anak yang Tuhan cinta, menyimpan firman di hatinya, taat pada ibu dan bapa, rajin berbuat baik. Anak-anak yang Tuhan cinta, menyimpan firman di hatinya, taat pada ibu dan bapa, rajin berbuat baik. Anak-anak yang Tuhan cinta, menyimpan firman di hatinya, taat pada ibu dan bapa, rajin berbuat baik. Puji Tuhan ya, anak-anak yang Tuhan cinta suka menyimpan firman di dalam hatinya, taat pada ibu dan bapa, terlebih lagi pada Tuhan ya, dan juga suka rajin berbuat baik. Kita sambung lagi dengan pujian Jangan Jemu Berbuat Baik. Bersukacitalah kau, bersuka senantiasa, bersuka di dalam Tuhan, bersukacitalah, yang kebaikan hatimu dilihat oleh semua orang, dan semua orang melihat memuliakan Tuhan.
bersukacitalah engkau, bersuka senantiasa, bersuka di dalam Tuhan, bersukacitalah. Yang kebaikan hatimu dilihat oleh semua orang, dan semua orang melihat, memuliakan Tuhan. Jangan jemu berbuat baik, bila datang waktunya kan menua. Sama masih ada kesempatan, berbuat baiklah pada semua orang. Puji Tuhan ya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita, tutup matanya, lipat tangannya, kita nyanyikan pujian ini kurnia saja. Jangan jemu berbuat baik, bila datang waktunya kan menua. Selama masih ada kesempatan, berbuat baiklah pada semua orang. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari permulaan sampai pertengahan. Bila sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan beri kami hati nurani yang baik, hati nurani yang siap untuk ditaburi oleh benih-benih firman-Mu, supaya firman itu boleh tertanam di dalam hati kami, boleh berakar, bertumbuh dan berbuah-buah di hadapan Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang taat, yang dengar-dengaran pada Tuhan, dengar-dengaran pada orang tua, dan menjadi anak-anak yang rajin berbuat baik. Tuhan, urapi Tante Nok yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat untuk setiap anak yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Halo anak-anak, senang sekali ya kita berjumpa lagi siang ini untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Tante hari ini akan membawakan firman Tuhan tentang seorang ibu yang bernama Tabita. Nah, ibu ini biasa juga dipanggil dengan nama Dorcas ya. Nah, anak-anak, ibu Tabita ini seorang yang suka berbuat baik, dia juga suka memberi sedekah, dia juga suka menolong orang-orang yang miskin ya. Pokoknya banyak sekali perbuatan-perbuatan yang baik yang Ibu Tabita lakukan. Nah, sekarang kita akan melihat tayangannya ya, bagaimana perbuatan-perbuatan Ibu Tabita yang banyak sekali dan menolong ibu-ibu yang membutuhkan ya. Dan kita sama-sama lihat ya. Di kota Yope, ada seorang perempuan murid Tuhan bernama Tabita atau Dorcas. Tabita suka berbuat baik dan suka memberi sedekah atau sumbangan kepada orang lain. Tabita suka membuat pakaian dan dia berikan pada orang-orang yang membutuhkan. Suatu hari, Tabita terkena penyakit lalu dia meninggal. Mendengar kabar itu, semua orang merasa sedih dan menangis. Kemudian mereka memindahkan tubuh Tabita ke ruang atas.
Lalu mereka mengirimkan 2 orang pergi untuk memanggil Petrus. Petrus dari kota Lida pun datang dan orang-orang menangis sambil membawa baju buatan Tabita. Lalu Petrus menyuruh orang-orang yang menangis itu keluar ruangan. Petrus lalu berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Setelah selesai berdoa, Petrus berkata kepada tubuh Tabita, "Tabita, bangkitlah." Tiba-tiba mata Tabita terbuka dan Petrus memegang tangannya membantu berdiri. Petrus menunjukkan kepada orang-orang bahwa Tabita telah menjadi hidup kembali. Peristiwa itu diketahui semua orang dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, anak-anak, kita sudah lihat dalam tayangannya tadi ya, bagaimana Ibu Tabita selalu memperhatikan ibu-ibu janda terutama ya. Ibu Tabita membuatkan baju-baju untuk mereka. Ibu Tabita juga pasti ya membuatkan makanan untuk mereka dan menolong mereka dalam hal-hal yang lainnya. Pastinya ya, Ibu Tabita ini bukan hanya menolong ibu-ibu janda aja. Ibu Tabita juga pasti menolong banyak orang-orang yang miskin ya. Dia menyediakan apa yang mereka perlukan ya. Pokoknya semua hal-hal yang bisa Ibu Tabita lakukan untuk berbuat baik, Ibu Tabita melakukannya. Nah, anak-anak, tadi lihatnya dalam tayangannya, Ibu Tabita suatu hari sakit, kemudian Ibu Tabita meninggal. Nah, banyak sekali orang-orang yang sedih dan menangis karena Ibu Tabita meninggal ya, terutama ibu-ibu janda yang selalu ditolong oleh Ibu Tabita. Mereka menangis karena mereka sekarang tidak ada lagi yang memperhatikan mereka, tidak ada lagi yang membuatkan baju-baju mereka, tidak ada lagi yang menyediakan keperluan yang mereka butuhkan. Nah, anak, kota Yope tempat Ibu Tabita tinggal itu dekat dengan sebuah kota yang bernama Lida. Nah, pada saat itu Rasul Petrus sedang ada di kota Lida. Kemudian murid-murid di kota Yope mengutus 2 orang untuk pergi ke Lida, meminta Rasul Petrus untuk datang ke rumah Tabita di Yope. Kemudian Rasul Petrus berangkat bersama-sama dengan mereka menuju rumah Ibu Tabita. Sesampainya di sana, Rasul Petrus pergi ke ruang atas tempat Ibu Tabita dibaringkan, ya. Nah, kemudian Rasul Petrus berlutut dan berdoa. Nah, anak-anak, karena Ibu Tabita seorang yang suka berbuat baik, maka Tuhan Yesus pun memperhatikan Ibu Tabita, ya. Tuhan Yesus mendengar doa Rasul Petrus dan Tuhan Yesus membuat Ibu Tabita hidup kembali. Nah, anak-anak, pasti ya, semua yang ada di situ, terutama ibu-ibu janda ya, semua bersuka cita karena Ibu Tabita sudah hidup kembali ya. Tuhan Yesus menolong Ibu Tabita untuk hidup kembali dan memberikan kesempatan untuk kembali berbuat banyak kebaikan. Nah, anak-anak, pastinya nih ya, setelah Ibu Tabita hidup kembali, Ibu Tabita merasakan kebaikan Tuhan, Ibu Tabita pasti akan berbuat banyak lagi hal-hal yang baik. Pasti akan lebih rajin lagi melakukan perbuatan baik ya. Ibu Tabita sekarang bisa kembali menjahit baju untuk ibu-ibu janda. Ibu Tabita juga bisa menyediakan makanan untuk orang-orang miskin. Terutama nih, Ibu Tabita juga bisa pergi beribadah ke rumah Tuhan. Ibu Tabita bisa pergi untuk mengunjungi orang-orang yang sakit dan berdoa untuk mereka. Nah, anak-anak, kita akan baca dalam firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 10 ya. Kita buka Alkitab kita sama-sama ya. Udah siap semuanya ya? Ayo kita baca sama-sama ya. Galatia 6 ayat 10.
Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, anak-anak, seperti Ibu Tabita yang mendapat kesempatan dari Tuhan untuk kembali berbuat baik, demikian juga kita ya, kita yang diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, kita bisa memakai tangan kita untuk menolong orang tua kita di rumah. Kita juga bisa memakai kaki kita kalau kita disuruh oleh mama atau papa kemana kita pergi ya. Nah, terutama nih anak-anak, kita akan pakai tangan kita untuk berbuat baik. Bisa juga kita bisa menolong teman-teman kita di sekolah ya. Dan yang penting adalah kita bisa pergi ke gereja untuk beribadah. Kita bisa memakai mulut kita untuk memuji Tuhan. Kita bisa pakai tangan kita untuk bertepuk tangan. Kita juga bisa pakai mata kita untuk membaca firman Tuhan, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Pokoknya selama kita masih hidup, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah, anak-anak, seperti Ibu Tabita tadi ya, pada saat Ibu Tabita meninggal, bisa nggak Ibu Tabita melakukan hal-hal yang baik? Enggak kan ya? Nah, demikian juga kita, selama kita masih hidup, Tuhan berikan kesempatan kepada kita, biarlah kita melakukannya ya. Dan supaya dengan perbuatan baik kita menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan oleh perbuatan baik kita. Nah, anak-anak, masih ingat kan ya ayat hafalan beberapa minggu yang lalu dalam Matius 5 ayat 16. Nah, kalau semua orang melihat perbuatan baik kita, maka Bapa di surga dipermuliakan oleh perbuatan baik kita ya. Nah, puji Tuhan ya. Nah, sekarang kita akan kembali baca Galatia 6 ayat 10 untuk ayat hafalannya ya. Enggak usah semuanya ya ayat hafalannya. Galatia 6 ayat 10a. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Ya, sampai di situ. Nah, puji Tuhan ya. Nah, sekarang kita akan sama-sama berdoa. Kita akan memohon kepada Tuhan untuk memberi kita hati yang baik, untuk memberi kita hati yang rajin berbuat baik kepada orang lain, juga kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan buat kita selama kita masih hidup, kita pakai untuk selalu berbuat baik ya. Kita akan nyanyikan lagu Jangan Jemu Berbuat Baik. Jangan jemu berbuat baik, bila datang waktunya kan menuai. Selama masih ada kesempatan, berbuat baiklah pada semua orang. Puji Tuhan ya. Kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberikan firman-Mu bagi kami. Tuhan mengajar kami untuk memakai kesempatan yang Tuhan berikan untuk banyak berbuat baik, supaya kami semua anak-anak-Mu Tuhan dapat Tuhan memuliakan Bapa di surga. Tuhan tolong beri hati yang baik Tuhan, dan Tuhan ampuni seringkali kami malas, seringkali kami mementingkan diri sendiri, tapi biarlah Tuhan yang obahkan kami, supaya kami Tuhan seperti Ibu Tabita yang selalu berbuat baik kepada orang lain dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.